Pembelajaran bidang studi melalui sastra. 1. Pembelajaran bidang studi lewat sastra adalah unit-unit terpadu sering diajarkan sekitar tema umum atau ide pokok. Tema-tema tersebut memuat isi pelajaran atau unit. Fokusnya boleh juga dalam suatu bidang studi atau misalnya IPA atau IPS. Konsep dasar atau hiburan. Pemilihan karya sastra untuk setiap bidang studi akan didiskusikan pada bagian berikut. Strategi tersebut adalah menggunakan suatu jaringan sebagai alat untuk merencanakan unit program pada awal suatu program. 1. Merencanakan jaringan. Untuk menyusun jaringan, kita harus mulai dengan tema sentral dengan melalui pendekatan curah pendapat secara bebas. Kita mendaftar berbagai aspek yang berhubungan dengan tema sentral. Langkah berikutnya, memilih butir-butir yang relevan dari daftar tersebut dan mengorganisasikannya dengan menggunakan subtema. Yang kedua, jaringan sastra. Jaringan sastra dapat dibuat apabila suatu topik telah diidentifikasi dan difokuskan khusus pada sastra yang berhubungan dengan topik tersebut. Subtemanya dapat berupa puisi, nyanyian, dan cerita. Yang ketiga, sastra dan program membaca. Apabila sastra dijadikan bagian dari program membaca, anak akan memperoleh keuntungan sangat besar. Keuntungan yang terbesar adalah bahwa karya sastra yang baik dan sesuai bagi anak dapat menumbuhkan kecintaan membaca. Seringkali, anak mulanya tidak senang membaca, kemudian menjadi asik membaca karya sastra dan menemukan sastra berbagai bacaan. 2. Pembelajaran bidang studi lewat sastra. Unit-unit terpadu sering diajarkan sekitar tema umum atau ide pokok. Tema-tema tersebut memuat isi pelajaran atau unit. Fokusnya boleh juga dalam suatu bidang studi, misalnya IPA, IPS, konsep dasar, atau hiburan. Pemilihan karya sastra untuk setiap bidang studi akan didiskusikan pada bagian berikut. Unit-unit lain yang mungkin dikembangkan lewat sastra, proyek kelas yang unik, atau topik-topik non-tradisional. 1. Unit IPA. Jika ingin mengembangkan unit IPA, kita perlu memiliki informasi. Hal ini harus dimasukkan sebagai kriteria khusus dalam memilih buku-buku yang akan digunakan dalam pengembangan unit tertentu. Guru harus membaca setiap buku yang digunakan. Dengan mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh anak-anak, guru dapat memberikan tanggapan yang lebih baik. 2. Unit IPS. Dalam memilih buku-buku yang berhubungan dengan IPS, kita harus mempertimbangkan kriteria berikut. IPS di kelas rendah, sekolah dasar pada umumnya, terdiri atas pengembangan pemahaman tentang diri sendiri, keluarga, masyarakat atau lingkungan, kesehatan atau gizi, keterampilan-keterampilan sosial. Fungsi dari pembelajaran bahasa lewat sastra antara lain: 1. Sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Sarana pengembangan kemampuan intelektual atau penalaran. 3. Sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. 4. Sarana peningkatan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.